Yang Ini sih. pertama. Bentar, Clara belum. Ada sih. Ada nggak? Bentar, lagi muter. Nah, udah. Kalau warnanya kuning Halo, Clara. gitu. Clara. Halo. Itu handphone kamu miringin. Gak jelas. Miringin. Handphonenya dimiringin Nastu. Dibikin aduh, berisik banget. Ini sudah dimiringin kok. Di zoom aja, nggak jelas. Oke, zoom aja. Zoom aja. Putar, Neng. Pencet putar. Video tuh. Nah, Sudah. Iya, benar. Udah. Ini dimulai, Clara. Kamu kan pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma 2 orang doang. Banyak. Ini saya matiin. Biar Oh, oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasi tentang Kita mau presentasi ya? Dekat di hitam apa merah? bisa mulai. Halo. Iya, silakan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang identifikasi dan tata nama tumbuhan serta pencirian dan sumber bukti taksonomi. Nama kelompoknya bisa kalian lihat sendiri ya. Next. Kami akan membahas tentang identifikasi dan tata nama tumbuhan. Identifikasi sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu identifikasi dan sistem identifikasi dan tata nama tumbuhan. Sedangkan pencirian dan sumber bukti taksonomi dibagi menjadi pencirian taksonomi dan sumber bukti taksonomi. Pas 1. Penjelasan tentang identifikasi dan tata nama tumbuhan. Next. Identifikasi dan sistem identifikasi. Pengertian dari identifikasi. Identifikasi sendiri berasal dari kata identik yang artinya sama atau serupa dengan dan untuk ini dapat terlepas dari nama Latin. Identifikasi tumbuhan adalah menentukan nama yang benar dan tepatnya yang klasifikasi. Dan penentuan nama baru dan penentuan tingkat takson harus mengikuti semua aturan yang ada KTT. Melakukan identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan atau menetapkan identitas suatu tumbuhan yang dalam hal ini tidak lain daripada menentukan nama yang benar dan tepat yang tepat dalam sistem klasifikasi. Next. Identifikasi tumbuhan yang dikenal oleh identifikasi tumbuhan yang sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan alam. Identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan yaitu 1. Belum memiliki nama ilmiah dan kategori tertentu. 2. Hanya dapat dilakukan oleh ahli-ahli taksonomi tumbuhan. Sedangkan identifikasi tumbuhan yang sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan yaitu 1. Tumbuhan tersebut sudah mempunyai nama ilmiah. 2. Menepati salah satu kategori atau ada tempatnya dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Dan 3. Aktivitas oleh siapa saja. Next.
Nah, ini adalah bagian aliran kerja identifikasi tumbuhan. Tumbuhan segar, sampel, herbarium, dilanjut dengan gambar, terus herbarium, terus lagi ilustrasi, dan terakhir kunci identifikasi. Next. Teknik identifikasi. Teknik identifikasi dibagi menjadi 4. Menanyakan identitas tumbuhan yang tidak dikenal langsung kepada orang yang dianggap ahli. 2. Mencocokkan dengan spesimen herbarium. 3. Mencocokkan dengan tanda dan gambar dalam buku-buku flora atau monografi. 4. Menggunakan kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kunci identifikasi atau determinasi yaitu 1. Kunci determinasi digunakan untuk mencari nama tumbuhan atau hewan yang belum diketahui. Kunci determinasi yang baik adalah kunci yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan serta hasil yang dapat diperoleh tepat. Pada umumnya, kunci disusun secara mangrove atau dikotom. Bentuk kunci determinasi yaitu ada 3. Bentuk sejajar, bentuk bertekik, dan bentuk identifikasi jenis ribuan teks SPP. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasi. Saya ya? Sasi. Ya, halo. Ya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Iya, Kak. Ada. Dijelaskan oleh Kak Sasi. Kak Sasi silakan. Yang ini ya? Sana, Kak. Kata nama, ada nom, nomenklatur, kabare, penting, nama, mutlak, perlu, dan itu adalah istilah menyebut apa yang dimaksud. Next. Definisi tata nama tumbuhan. Penamaan atau nomenklatur merupakan terjemahan dari kata nomenklatur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu nomen, yaitu artinya nama, dan klatur, yaitu menyebut. Jadi, penamaan berarti menyebut nama dan memberi nama kepada semua organisme dalam membagi takson atau tingkatan. Nama untuk makhluk hidup sebetulnya telah diberi semenjak dahulu kala. Nama yang memberikan itu adalah nama dalam bahasa induk orang yang memberi nama. Dengan demikian, nama yang diberikan untuk satu jenis organisme berbeda-beda sesuai dengan bahasa orang yang memberikannya. Ketentuan dalam pemberian nama-nama takson adalah menurut tingkatannya atau kategorinya. Contoh spesies, jadi genus, famili, ordo, kelas, divisio. Next. Kingdom. Oh ya, kingdom. Next. Next. Ini Kak. Mana? Oke. Ketentuan nama takson. 1. Nama-nama jenis atau spesies. 1. Bersifat ganda, berbentuk tunggal, dalam berbahasa lain yang dipadukan seperti Marga. kata 1 marga. Epithelium specificium. Kasasi.
Ya udah, Bisa dibaca ya. Lanjut ke nama suku. next. Kak, Oke, selanjutnya ada ketentuan nama takson. Yang pertama ada nama jenis atau spesies, sifat ganda, berbentuk tunggal dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang diperlakukan seperti kata satu marga, kata dua epithelon specificum. Kata pertama saja dimulai dengan huruf kapital. Tidak boleh tautonim. Untuk takson di bawah tingkat jenis, nama takson tingkat jenis disusul dengan istilah takson anak jenis yang dimaksud, diikuti oleh petunjuk takson di bawah tingkat jenis. Ada nama suku, familia, terdiri dari satu suku, diambil dari salah satu nama marga dan dipilih sebagai tipe tata namanya, ditambah dan ASEAE. Tidak dicetak miring. Contohnya Solanum menjadi Solanaceae. Penyimpangan. Graminae menjadi Poaceae. Selanjutnya nama pencipta atau autor. Dapat ditulis di belakang nama takson tingkat jenis tanpa dibubuhi tanda apapun di antaranya. Kemudian dapat dicetak tegak. Jika ada perubahan nama genus, maka nama penciptanya dikurung. Kemudian nama Peropta dapat disingkat. Kemudian ada nama marga atau genus. Yang pertama terdiri dari satu kata benda berbentuk tunggal, kedua huruf pertama kapital, ketiga dicetak miring, keempat untuk subgenus ditulis seperti genus tetapi dikurung. Contohnya Dasus atau Zeugodasus. Selanjutnya ada nama takson di atas suku. Yang pertama satu kata berbentuk jamak, yang kedua diambil dari salah satu nama takson di bawahnya dengan mengubah akhirannya. Kata nama tumbuhan. Kata nama, yang pertama ada nama lokal atau local name, nama daerah vernacular name, nama deskripsi, nama ilmiah scientific name, ada nama biner, dwi tata nama, binominal nomenklatur. Bentuk sederhana mudah dipahami alat komunikasi internasional. Nama ilmiah pertama diterapkan oleh Caspar Bauhin 1623 dalam karyanya Pinex Tetranychia, dan C. Linnaeus dianggap sebagai pencipta dalam spesies Plantarum. Mulai dipakai tata nama internasional tumbuhan, kemudian tata nama hewan baru dipakai pada tahun 1758 dalam Sistema Natur. Contoh kategori nama-nama tumbuhan yang telah ditemukan. Pertama pada 1 Mei 1753 untuk Spermatophyta dan Pteridophyta. Kemudian pada 1 Januari 1801 untuk Musci dan Spagnaceae. Kemudian pada 1 Mei 1753 untuk Spagnaceae dan Hepaticae. Kemudian pada 1 Mei 1753 untuk fungi dan fungi pembentuk lisenes. Mandi dulu, Bi. Kemudian 31 Desember 1801 untuk jamur bangsa Uredinales, Ustilaginales, dan Gasteromycetes yang dipakai oleh person.
Kemudian 1 Januari 1821 untuk fungi Chaeteri selain Myxomycetes dan jamur pembentuk Lichenes. Kemudian pada 1 Mei 1753 untuk algae. Kemudian pada 1 Januari 1892 untuk Nostosaceae homocysteae. Kemudian pada 1 Januari 1886 untuk Nostosaceae heterocyscae. Kemudian pada 1 Januari 1848 untuk Desmidicae. Kemudian pada 1 Januari 1900 untuk Odogoniae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Isni. Halo. Baik, saya Isni Aristia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau KITT. KITT adalah peraturan internasional yang mengatur tata nama ilmiah tumbuhan. Kenapa sih perlu ada kode internasional tata nama tumbuhan? Ini dimaksudkan agar penamaan suatu spesies atau suatu tumbuhan ataupun hewan itu memiliki suatu standar yang sama gitu. Biasanya kalau misalnya kita nggak usah di satu negara ya, di satu daerah aja itu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu bisa berbeda-beda penyebutannya. Nah, dalam dunia ilmiah, dalam hal ini kaitannya dengan dunia botani atau tanaman, maka perlu adanya penyetaraan. Maka dari itu perlu dibuat suatu kode internasional yang bertujuan untuk menyediakan metode yang mantap dalam pemberian nama takson dan menghindarkan atau menolak penggunaan nama-nama yang menimbulkan kekeliruan atau keraguan-raguan yang mengacaukan ilmu pengetahuan. Pada bagian peraturan-peraturan dan saran-saran KITT, bagian ini terdiri atas 75 pasal yang dikelompokkan dalam sejumlah bab dan setiap bab selanjutnya dapat dibagi lagi dalam setiap seksinya. Next. Baik, selanjutnya ada pencirian taksonomi. Ciri didefinisikan sebagai wujud yang merupakan pernyataan atau ekspresi sifat. Bisa diukur, dihitung, atau diberi penilaian. Nah, contoh-contoh next. Ya. Oh, ini ada asas-asasnya dulu ya. Jadi ada asas-asas taksonomi itu biasanya kita pencirian dan identifikasi dulu dari suatu spesies. Lalu setelah itu penamaan. Jadi setelah diidentifikasi biasanya lalu diberikan penamaan, lalu digolongkan masuk ke dalam kelas apa, divisi apa dan sebagainya. Lalu diamati jalannya evolusinya. Nah, yang kedua ada ciri taksonomi. Ciri taksonomi dibagi menjadi dua. Ada ciri kuantitatif dan juga ada ciri kualitatif. Ciri kuantitatif yaitu yang bisa kita hitung. Misalnya, kalau dalam hal tanaman, panjang daun, jumlah kelopak bunga, jumlah kotiledon yang nantinya bisa kita bagikan lagi. Dia masuknya ke dalam monokotil atau dikotil. Atau bisa juga menghitung jumlah ruas, jumlah putik, dan sebagainya. Selain itu ada ciri kualitatif, yaitu ciri yang tidak bisa kita hitung. Tapi kita bisa melihat perbedaannya, misalnya bentuk daun, bentuk bunga, atau warna bunga. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hitung angkanya, jumlahnya ada angkanya
sekian, panjangnya kan nggak bisa, tapi kita bisa lihat perbedaannya. Next. Bahan baku dari pencirian. Bahan baku pencirian berupa ciri atau karakter dan sifat ciri yang diperinci, dianalisis, dan disintesis. Semua lalu disajikan sebagai bukti dari taksonomi. Nah, ciri-ciri inilah yang memungkinkan orang untuk menggambarkan konsep untuk membatasi dan mengenal suatu takson secara mapan. Hampir semua kegiatan taksonomi melibatkan ciri beserta sifat cirinya. Karena ini merupakan landasan utama untuk kita menentukan suatu dari tumbuhan ya. Pasti kita salah satunya melihat ciri-cirinya juga. Selanjutnya ada macam ciri taksonomi. Yang air ada tak? Air Dia ikut belajar ya. belum. Lanjut ya, macam ciri taksonomi. Macam ciri taksonomi yang bisa kita amati pertama ada morfologi atau struktur luar, seperti yang mata kuliah yang setelah kita ambil juga ya, morfologi tumbuhan. Nah, data morfologi ini yang masih tetap dipakai karena yang paling mudah kita bisa mengamati struktur luar dari suatu tumbuhan. Sifat yang mantap pada data morfologi adalah organ generatifnya. Contohnya bunga dan buah ya, atau alat reproduksi dari tumbuhan tersebut. Data morfologi berupa organ vegetatif. Organ vegetatif itu berarti yang reproduksi aseksual. Dari habitnya, akar banir, penyebaran bulu pada bagian tumbuhan. Dan data morfologi ini juga menunjukkan cara-cara tumbuhan mengadaptasi diri dengan lingkungan dan evaluasinya. Lalu selanjutnya ada anatomis atau struktur dalam. Kalau tadi morfologi adalah struktur luar, maka kalau anatomi adalah struktur atau bagian-bagian dalam dari tumbuhan tersebut. Kok hilang slide-nya ya, Mbak Nasturia? Sebentar. Kok hilang sendiri ya? Kanasturia, halo. Iya, hilang sendiri loh, Jal. Bentar. Buka sekali lagi dengan share konten. Iya, Pak. Sudah ada? Ya. Slide sebelumnya ya masih. Oke, anatomi. Baik. Tadi ya, anatomi itu dalam mendeterminasi menunjukkan kecondongan evolusi atau kekerabatan secara filogeni. Data anatomi banyak digunakan untuk biasanya mendeterminasi kayu-kayu ekonomis. Jadi kalau contohnya itu kayak misalnya lingkar tahunan pohon. Jadi biasa kita bisa menentukan usia pohon tersebut itu berapa dari lingkar tahun pohon itu kan biasanya kita jadi bisa tahu nih usia pohon itu berapa, dan kalau misalnya semakin banyak usianya juga kan biasanya nilai ekonomisnya juga semakin bertambah. Lalu next, oh udah ya. Palinologi atau serbuk sari. Nah, ini studi tentang serbuk sari dan spora. Serbuk sari juga menjadi salah satu sumber taksonomi yang penting karena variasi yang diperlihatkan serbuk sari adalah jumlah dan letak alur dan lubang di permukaannya, bentuk ukiran eksin atau lapisan luar serbuk sari, serta bentuk umum dan ukurannya. Lalu selain itu, macam ciri selanjutnya adalah sitologi
atau berkenaan dengan sel untuk kita mengetahui data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi, misalnya jumlahnya, ukuran, dan bentuk. Contoh paling simpelnya, kalau dari sel ini kita bisa mengetahui apakah dia sel eukariotik atau prokariotik. Lalu ada embriologi. Nah, kalau embriologi ini biasanya kita untuk berkaitan dengan struktur ataupun proses seperti kepala sari, gametofit jantan dan betina, bakal biji, pembuahan endosperma, kulit biji, apemiksis, dan poliembrio. Dan banyak lagi ya. Next, belum, masih ada lagi. Fisiologi atau fungsi organ. Nah, ini juga mata kuliah yang nanti diambil juga nanti fisiologi tumbuhan, kalau yang berkaitan dengan tumbuhan, berkaitan dengan fungsi organ. Jadi kalau tadi anatomi itu struktur-struktur organnya, kalau fisiologi ini apa sih fungsi dari organ tersebut gitu. Ini juga penting untuk bukti-bukti taksonomi. Bisa kita identifikasi juga. Misalnya ada musim berbunga, keperluan cahaya, pola perkawinan, penyebaran geografis. Ini penting untuk mempertegas perbedaan jenis-jenis tumbuhan. Lalu ada fitokimia atau kandungan zat. Nah, penggolongan ganggang itu didasarkan pada pigmen dalam plastidanya. Karena plastidanya ada yang misalnya dia ganggang merah atau ganggang hijau dan sebagainya. Serta susunan kimia senyawa cadangan makanan. Adanya kandungan morfin dalam papaver cadangan pati, bukti penguat anggota Gaminea kristal kalsium oksalat membantu dalam penyusunan klasifikasi dari Rubiaceae, Liliaceae, dan Compositae, serta kekerabatan antara Coctaceae dengan anggota Centrospermae. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kasasi. Kiki ada nggak? Siapa? Kiki. Nggak ada. Oh. Nggak aku lagi makan. Kasasi. Ibu Selasa, silakan. Halo, Kan ada ya nggak bagian suara? Asturia ya? Halo? Nasturia udah, Kasasi. Oh, Iya. yang tadi Nasturia, berarti ini kasasi ya? Ya, silakan dilanjut Ibu Sasi. Enak banget, Ibu. Kak. Halo? Suara saya udah ada belum? Ya, Sudah, Kak. ada. Sudah Halo, kok. jalan. Iya, Sudah. sudah saya hidupkan, silahkan. Saya akan coba menjelaskan lagi. Melanjutkan dari tadi teman saya Isni. Lanjut ya. Sekarang sumber buktinya taksonomi. Satu, ada morfologi. Morfologi adalah bentuk dari susunan tumbuh-tumbuhan. Jadi morfologi punya faedah yang besar bahkan pada pengamatan spesimen-spesimen herbarium yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi untuk menyusun klasifikasi sifat yang mantap pada morfologi, yaitu yang generatif, ada bunga dan buah. Data morfologi berupa organ vegetatif yang sering dipakai yaitu ada habit, akar banir, penyebaran bulu pada bagian-bagian tumbuhan. Data morfologi sering menunjukkan cara-cara tumbuhan tersebut mengadaptasikan diri dengan lingkungannya dan evolusinya.
Next. Beberapa ciri morfologi yang sering diabaikan yaitu sulit dilihat. Misal kelenjar madu, lodisula, tangkai benang sari sulit dibuat koleksi. Misalnya daun suku palme. Next. Next. Ya, halo. Next. Next ya. Ini embriologi. Sudah. Slide-nya belum. Sudah kan? Belum. Iya, halo. Slide-nya sudah terlihat belum embriologi? Sudah, dilanjut. Lemot ya. Ada masih yang tadi? Oh, Oh iya, ada. udah. Ya, lanjut embriologi. Oke. Embriologi merupakan pembentukan atau pertumbuhan pada tingkat permukaan dan perkembangan embrio. Banyak macamnya yaitu dari embriologi adalah untuk dapat memecahkan masalah taksonomi. Data tersebut berasal dari beberapa sumber berkaitan dengan struktur maupun prosesnya, seperti kepala sari, gametofit jantan, gametofit betina, bakal biji, pembuahan, dan endosperma, kulit biji, apomixis, dan poliembrio. Pembagian utama dikotil dan monokotil didasarkan pada satu embrio atau lembaga. Tapi untuk takson rendah masih jarang digunakan ya. Ada beberapa macam tipe bakal biji yaitu orthotropus, bila mikrobil terletak di bagian atasnya, sedangkan heliumnya di bagian bawah. Amphitopus, yaitu bakal biji yang tangkai bijinya membengkok sehingga ujung bakal biji dan tangkai dasarnya berdekatan satu sama lain. Ada lagi namanya Anthropos, yaitu bakal biji yang mempunyai mikrofil yang membengkok sekitar 180. Dan Campylotropos, yaitu bakal biji yang membengkok 90, sehingga tali pusar tampak melekat pada bagian samping bakal bijinya. Lanjut ke anatominya. Anatomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Data anatomi antara lain dapat digunakan untuk tujuan satu, yaitu untuk tujuan identifikasi, penggolongan atau mempelajari arah filogenetik dan tingkat kekebalan. Tingkat kekerabatan. Maaf. Next. Ya, next. Sudah, Kak. Kak. Oke. Belum ada. Sinyalnya kakak susah berarti. Iya. Maaf ya, Tuh, agak lemot. Iya. Oh, belum. Gal. Sudah, Kak? Masih belum. Jalal. Masih belum ya. Oke ya. Iya, boleh. Selanjutnya ada palinologi. Palinologi adalah studi tentang serbuk sari dan spora. Serbuk sari menjadi sumber taksonomi yang sangat penting. Variasi yang diperlihatkan serbuk sari antara lain adalah alus dan lubang di permukaannya, bentuk ukiran sin atau lapisan luar serbuk sari, serta bentuk umum dan ukurannya. Serbuk sari ini bisa khas untuk jenis, marga, atau suku. Ciri-ciri utamanya adalah butir polen yang mempunyai nilai taksonomi adalah jumlah dan posisi alur, jumlah dan posisi dan kekompleksan apertura, serta bentuk pahatan eksil. Tipe butir polen pada Angiospermae ada dua tipe, yaitu pertama ada monocolpet
yaitu butir polen yang dilengkapi suatu alur tunggal yang terdapat pada satu sisi butir polen yang jauh dari titik hubungan setrat. Yang kedua ada trokolpet, yaitu butir polen dengan 3 alur meridional. Rangkaian spesialisasi diawali dari monokolpet maupun trikolpet, kemudian mencapai puncaknya pada akolpet atau tanpa alur, pankolpet atau beralur banyak. Selanjutnya ada sitologis. Data sitologis umumnya berasal dari nukleus, jumlah dan morfologi kromosom, dan kelakuan kromosom pada waktu meiosis. Taksonomi adalah yaitu disiplin ilmu yang mempelajari variasi dan ketidaksinambungan variasional dan kekerabatan dalam batas-batas sitologi. Sitologi sendiri adalah ilmu tentang seluk-beluk sel. Meskipun istilah sitologi menyangkut semua aspek sel, namun jika dikaitkan dengan taksonomi, pembahasannya hanya difokuskan pada kromosom dan berbagai atributnya. Nah, berbagai data kromosom yang digunakan untuk tujuan taksonomi itu ada jumlah, ukuran, dan bentuk. Pada waktu meiosis dapat diambil karyotipe atau keadaan kromosom pada tingkat metafase dalam proses mitosis, yaitu meliputi ukuran panjang kromosom, letak sentromer, ada tidaknya satelit. Selanjutnya, Kak sudah mulai ya? Oke, selanjutnya ada fisiologi. Data fisiologi tidak dipakai secara langsung untuk keperluan bukti-bukti taksonomi, seperti musim berbunga, keperluan cahaya, pola perkawinan, penyebaran geografis penting untuk mempertegas perbedaan jenis-jenis tumbuhan. Tumbuhan yang tergolong dalam satu jenis dianggap menunjukkan sifat fisiologi yang sama. Tumbuhan yang menunjukkan sifat morfologi yang sama mungkin sifat fisiologisnya bisa saja beda. Ada fitokimia itu penggolongan ganggang didasarkan pada pigmen dalam plastidanya serta susunan kimia. Kemudian ada senyawa cadangan makanan, adanya kandungan morfin dalam papaver, cadangan pati, bukti penguat anggota Graminae, kristal kalsium oksalat atau rapid, itu membantu dalam penyusunan klasifikasi Rubiaceae, Liliaceae, serta kekerabatan antara Sastaceae dengan anggota Centrosperma. Selanjutnya yang terakhir ada penyebaran geografis, yaitu memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kelompok populasi itu perlu, kemudian diperlakukan sebagai jenis tersendiri atau cukup sebagai subspesies, varietas, atau forma. Erat hubungannya dengan faktor ekologi yang menentukan berapa sifat biologi, kemudian mempelajari asal-usul, sejarah perkembangan, dan evolusi takson dengan peta penyebaran. Setiap jenis dapat diselidiki daerah paling banyak jumlah jenis dan paling besar variasi. Ciri-cirinya yang dianggap sebagai pusat keanekaragaman dan sering dianggap tempat asal evolusi takson itu. Oke, thank you. Oke. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Nah, buka sesi tanya jawab. Jalan. Iya, halo, siap dicatat ya. Buka sesi tanya jawab. Buka. Saya dulu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada teman-teman semua yang mau bertanya ataupun mau menambahkan, silakan. Berapa? 3 aja, Kak. Sesi tanya jawab dibuka 3 pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau
Untuk nanya di kolom chat juga silahkan ya. Oke. Iya, Pak. Halo. Hmm, Udah dicatat Clara. satu. Ada lagi? Ada satu dari. Layarnya enggak sih? Hah? Masih kelihatan layar enggak? Enggak kan? Enggak Enggak. ngerti. Kakak Muhammad Arifin dari kelas terbang. Ada lagi? Tuh ingetin untuk isi presensi kehadiran ya Jalal ya. Iya, siap, Pak. Nanti bisa di-share di itu kan, Pak, di grup-grup. Itu Kalau share ini ya masuk ke dalam room Webex. Oh, oke. Siap. Iya. Halo Clara, tuh untuk mempersingkat waktu daripada waktunya kebuang, silakan yang ada dijawab dulu, nggak apa-apa kalau udah ada jawabannya. Mana ya? Bentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Arifin dari kelas terbang. Dalam kunci determinasi, ciri-ciri apa saja yang harus diidentifikasi atau diamati? Biasanya kebanyakan tuh sering apa dia termasuk dikotil atau monokotil? Orangnya denger ya? Dengar. Termasuk yang sering digunakan itu termasuk monokotil apa dikotil, terus bentuk daunnya seperti apa, jenis akarnya seperti apa, apakah bentuk bunganya memiliki mahkota atau tidak. Dalam garis besarnya sih sering digunakan tuh dalam monokotil dan dikotil. Menentukan determinasi tumbuhan, identifikasi tumbuhan. Iya, Kak.
Gimana Bapak Arifin? Kebanyakan sih dalam morfologinya. Masuk. Udah. Halo, Halo. saya mau menambahkan untuk yang tadi pertanyaan dari siapa? Arifin ya, tentang ciri-ciri apa saja yang harus diidentifikasi. Mungkin dari langkah awalnya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dengan cara menggunakan alat pembanding, yaitu berupa gambar atau spesimen ya. Ada yang mau menjawab, Kak? Tanya selanjutnya. Ye. Lagi mencari jawaban. Untuk jawaban kedua udah ketemu pertanyaan keduanya untuk yang presentasi. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penyebaran geografis tumbuhan, taksonomi tumbuhan ya. Jadi, seperti yang kita ketahui ya bahwa fenomena dunia tumbuhan, baik tumbuhan ataupun hewan itu kan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari tanahnya, iklim, topografi, atau juga bisa dari faktor manusia. Jadi ada misalnya dia penyebaran tumbuhan itu bisa dari angin, atau misalnya manusia memang sengaja misalnya membawa bibit dari suatu daerah lalu membawanya ke daerah lain, atau bisa juga melalui perantara hewan, atau bisa juga dari air dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Gimana? Kakak Juleha sudah paham? Saya akan menambahkan sedikit. Penyebaran geografis taksonomi itu mungkin bisa dipengaruhi sama bioma tumbuhan sendiri. Kemarin pernah kita pelajari tentang bioma tumbuhan apa saja yang bisa hidup di tempat ini. Ya, itu saja. Sudah jelas? Sepertinya kakak Julehanya lagi mainan. Udah ada lagi tanya satu pertanyaan. Sorry, ngomongin apa ya? Baru join. Udah Tes. selesai. Berisik banget. Udah. Halo. Iya loh. Ya, halo. Udah tidak ada yang mau bertanya. Langsung kesimpulan aja. Halo semuanya. Masih mau bertanya? 2 menit sudah ditutup saja pertanyaannya. Nanti soalnya setelah ini lanjut ke kelas selanjutnya. Oke Pak. Ya, silakan aja ya, silakan. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi ini lebih utama sih tentang kita mengetahui
ciri-ciri taksonomi itu seperti apa? Tahap yang harus dilakukan untuk menentukan tata nama tumbuhan seperti apa. Dalam menentukan taksonomi sendiri harus memiliki bukti-bukti atau hal-hal yang harus kita pahami sebelum kita menentukan tata nama tumbuhan atau jenis tumbuhan seperti apa ya. Itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan ataupun kurang dari paham, kami mohon maaf. Kelompok 2, saya akhiri wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti saya akan kirim PPT-nya ke grup aja kalau nanti ada yang PPT-nya di Google Classroom. Google Classroom. Iya. Biar gampang Bapak periksa. Iya, Pak. Master ya. Kirim. Oke. Ya, Jalal silakan ditutup juga sebagai hostnya. Oke, sekian dari saya untuk kelas hari ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Bapak. Waalaikumsalam Ya, terima kasih banyak timnya yang presentasi pada hari ini ya. Yang perlu diingat aja lah bagaimana kita membedakan atau mengelompokkan tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain untuk menilai apakah dia ada hubungan dekat gitu ya. Nah, hubungan dekat itu bisa dilihat mulai dari sitologinya, paleontologinya, fisiologinya, anatomi, ya sampai tadi itu disebutin semua teman kalian ya. Penyebarannya juga dilihat gitu ya. Nah, kalau misalkan dia dalam satu family ya, kalau family itu kalau dia misalkan contoh ya, tomat sama kentang. Tomat dan kentang kalau dia satu family ya, diuji coba digabungkan dua spesies itu bisa terjadi ya. Itu dikatakan namanya pohonnya pohon tomtang ya. Jadi gabungan antara tomat dengan kentang. Kenapa dia bisa digabung? Karena dia satu family ya. Solanaceae ya, dia digabung lagi dengan beberapa spesies lain tapi tidak semua bisa gitu. Nah, kalau pada hewan apakah bisa dengan hewan? Hewan contoh misalkan burung dara dengan burung puter ya. Burung dara dengan burung puter itu dikawinkan itu bisa. Tapi ya, kenapa bisa menghasilkan si zigot gitu ya, atau menghasilkan bayi atau menghasilkan telur ya, dan bisa beranak, bukan beranak ya, bisa menetas telurnya itu. Nah, karena dia satu family gitu. Tetapi anaknya itu nanti dia bersifat steril atau dengan kata lain mandul gitu, atau tidak bisa mempunyai keturunan. Kenapa? Karena familinya dia sama kayak bebek sama entok ya. Bebek dengan entok kalau dikawinin itu dia bisa. Tapi anaknya kalau dikawinin lagi itu nggak bisa. Gitu. Pada tumbuhan juga demikian, kayak tomat dengan kentang ya. Satu family, tapi spesiesnya berbeda. Itu bisa. Untuk berbagai jenis tumbuhan lain yang satu family dan digabungkan bisa, itu yang lagi ngetren itu baru tomat dan kentang. Kalian bisa uji coba dengan tumbuhan yang lain. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk kalian tinggal isi ya semua di dalam presensinya, kehadirannya sesuai dengan kelas kalian. Untuk materi hari ini Bapak bagikan juga link YouTube-nya ya. Karena tadi Bapak rekamnya juga di tengah jalan. Kalian apakah yang sudah merekam? Ya, silakan cepat-cepat isi absen ya.
Oke, absennya ada kan yang tadi di bawah kolom chat. Terus untuk YouTube yang tadi itu Bapak sudah lihat. Oke, yang sudah rekam boleh di-share juga. Untuk yang kelompok kelas berapa ya? Lagi C ya? Kelas C siapa nih?